Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Polisi di pesisir selatan masih memeriksa kasus perundungan dan penganiayaan yang dilakukan pelajar sebuah MTSN. Kejuaraan taekwondo digelar di Payakumbuh sebagai ajang pemanasan jelang Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat 2025 mendatang. Jelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat, pemerintah Kota Payakumbuh menggelar kejuaraan taekwondo yang diikuti ratusan atlet dari berbagai kabupaten dan kota. Selain menyiapkan atlet yang akan berlaga pada ajang Porprov, kejuaraan ini juga mencari bibit-bibit baru. Kejuaraan ini dibagi dalam 6 kategori dan 48 kelompok umur, putra dan putri. Keenam kategori itu adalah kategori Prakadet A, Kadet B, Kadet C, Kadet Pemula dan Kadet Prestasi, Junior Pemula dan Junior Prestasi, serta kategori Senior Prestasi. Sedangkan pesertanya berusia dari 6 tahun hingga 22 tahun. Panitia berharap pemerintah Provinsi Sumatera Barat serius menggarap Pekan Olahraga Provinsi agar para atlet mempunyai sarana untuk berkompetisi. Dalam rangka persiapan untuk menyongsong Porprov tahun 2025, yang mana kegiatan ini diikuti oleh ratusan atlet yang berada di Sumatera Barat. Ada beberapa daerah yang mengikuti kejuaraan ini, dan kami berharap nanti Prof supaya melaksanakan Porprov ini jangan tidak terhenti. Jadi mungkin atlet-atlet ini melaksanakan kegiatan ini supaya ada ajang untuk melaksanakan kegiatan. Karena kalau dari setiap Pemprov melaksanakan kegiatan, mudah-mudahan atlet ini akan berprestasi. Dalam olahraga, faktor latih tanding merupakan hal yang sangat mutlak agar atlet bisa mengukur kemampuannya dan menguji hasil latihan yang ditekuninya. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari Payakumbuh. Seorang yang mengaku sebagai petugas Samsat Jakarta Timur berhasil mengecoh seorang polisi yang bertugas di Samsat Pariaman. Tersangka mengaku bisa mengurus mutasi atau balik nama kendaraan. Merasa tertipu, polisi ini pun melaporkannya ke polisi. Ruli Adrianto memang luar biasa. Meski dirinya ditangkap polisi dari Reskrim Polres Pariaman di daerah Duren Sawit, Jakarta Timur, Ruli tidak melawan dan mengakui perbuatannya. Polisi pun membawanya ke Pariaman untuk mengungkap kejadian yang sebenarnya. Keterangan polisi pada Selasa siang, Ruli mengakui dirinya sebagai seorang petugas dari Samsat Jakarta Timur saat berkenalan dengan seorang polisi lalu lintas yang juga bertugas di Samsat Pariaman. Karena merasa sesama polisi, korban mengurus mutasi kendaraannya melalui Ruli dan tahap awal berjalan mulus. Namun saat hendak mengurus surat-surat kendaraan tahap kedua pada Agustus 2023, Ruli sudah tidak bisa dihubungi oleh korban. Tak hanya itu, uang yang sudah dikirim sebanyak 64 juta rupiah juga tak tahu rimbanya. Karena curiga, polisi yang menjadi korban ini melaporkan Ruli ke polisi. Hasil penyelidikan yang dilakukan polisi, ternyata Ruli hanyalah seorang petugas yang bekerja di Induk Koperasi Polisi. Saat ditangkap, Ruli mengakui jika uang puluhan juta rupiah yang telah ditransfer korban telah ludes digunakannya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Karena yakin mengaku petugas, mulai dikirimlah berkas untuk pengurusan. Awalnya berhasil tersangka melakukan pengurusan, apakah itu balik nama, pengertian PKB hilang, STK hilang. Dan kemudian pada Agustus 23 sampai Desember 2023, ketika 7 berkas yang dikirimkan oleh pelapor kepada telapor tidak pernah selesai dan uang juga tidak pernah kembali. Selain menangkap pelaku di Jakarta, polisi juga menyita barang bukti surat kendaraan, 2 buah telepon genggam,
serta berkas permohonan. Tersangka dijerat polisi dengan pasal 378 dan pasal 372 KUHP tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Ratusan petugas verifikasi KPU 50 kota mulai memverifikasi ribuan berkas dukungan bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati 50 kota dari jalur perseorangan. Ribuan berkas calon perseorangan yang diverifikasi secara faktual itu dinyatakan telah memenuhi syarat setelah diverifikasi administrasi KPU. Hampir 300 petugas verifikasi di 50 kota mulai memverifikasi faktual puluhan ribu berkas-berkas dukungan untuk memenuhi syarat yang diajukan bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati 50 kota yang maju dari jalur perseorangan dalam pemilihan serentak nasional yang akan digelar 27 November mendatang. Verifikasi faktual itu dilakukan petugas dari rumah ke rumah untuk memastikan bahwa dukungan yang disampaikan balon perseorangan ke KPU memang diberikan oleh warga yang bersangkutan. Ketua Komisi Pemilihan Umum 50 Kota, Okto Rizaldi, saat memantau petugas melakukan verifikasi faktual di Jorong Talaweh, Nagari Mungo, mengatakan bahwa petugas verifikasi harus benar-benar melaksanakan tugas dengan baik dan menyampaikan tujuan verifikasi dilakukan, sehingga warga bisa memahaminya. Kalau untuk bakal calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati 50 kota, kita sudah melakukan verifikasi faktual mulai dari tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024 mendatang. Jadi dari seluruh dukungan yang diserahkan oleh bakal pasangan calon sebanyak 26.528 dukungan se-Kabupaten 50 kota akan kita lakukan verifikasi faktual. Kecamatan Luhak merupakan kecamatan yang banyak mendukung calon perseorangan untuk menjadi calon bupati dan calon wakil bupati pada Pilkada Serentak Nasional ini. Verifikasi faktual berkas dukungan bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati 50 kota dilakukan oleh panitia pemungutan suara, serta dibantu oleh petugas peneliti yang dibentuk oleh PPS dengan jumlah 273 verifikator. Ihlasul Ihsan melaporkan dari 50 kota. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.